kabarnya hari ini? Baik. Ya, kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Pendidikan agama Kristen. Hanya seperti biasa kita lakukan kegiatan mulai pelajaran kita akan kemudian belajar berdoa. Enzo, saya pimpin pelajaran kita hari ini. Terima kasih Justin dan Kenzo. Anak-anak, hari ini kita masuk di pelajaran 8. Ya, pelajaran 8 kalian bisa perhatikan itu di depan. Judulnya apa? Bersahabat dengan semua orang. Oke. Bersahabat dengan semua orang. Yang harus kita tahu bahwa bersahabat dengan semua orang itu sangat penting. Punya sahabat di rumah? Banyak. Ada berapa orang? Dewi? 4. Justin? 3. Nada? 2. Rafael? 3. Oke, Bapak yakin kalian pasti punya sahabat di rumah, ya kan? Baik sahabat yang sejati dan sahabat yang biasa-biasa, ya. Nah, tentunya persahabatan adalah bersahabat dengan semua orang tanpa memandang perbedaan. Apa yang beda? Apa yang beda? Hah? Apa? Bukan. Bisa? Agama? Selain agama? Suku? Kulit? Ya? Nah, itu perbedaan. Perbedaan di antara kita ketika kita memiliki sahabat. Ya. Nah, untuk menjadi seorang sahabat kita tidak boleh memandang perbedaan. Contohnya, memandang perbedaan, dia kulitnya hitam, berarti saya nggak mau teman sama dia. Saya mau bertemannya sama yang kulit putih. Temennya kulit putih semuanya. Temennya cakep-cakep semuanya. Itu tidak boleh. Itu berarti persahabatan dipandang dengan suatu perbedaan. Ya. Pentingnya persahabatan. Persahabatan adalah salah satu cara kita menunjukkan kasih dan kepedulian kepada orang lain. Ya, persahabatan adalah salah satu cara kita menunjukkan kasih. Jadi ketika kita berteman,
Ketika kita bersahabat, kita memberikan kasih kita kepada orang lain. Kita punya cara yang lebih baik untuk bersahabat dengan kasih. Contohnya, mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang seperti yang diajarkan oleh Yesus. Tuh. Ini perhatiin gambar yang di sini. Ada gambar. Perhatiin gambarnya. Coba lihat gambar itu. Ada orang sedang apa? Naik gunung. Ada orang saling menolong satu dengan yang lainnya, ya. Ini juga. Dari sini hasilnya seperti ini. Jadi akibat kita sering menolong, tolong-menolong, sering mengasihi, maka ada orang yang bergembira, ada orang yang bersuka cita. Ya, oleh karenanya itu penting. Nah, anak-anak tentunya kita bersahabat dengan orang lain. Karena itu adalah ajaran dari agama Kristen yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Oke, berikutnya. Apa tuh? Ini kita baca bersama 1, 2, 3. Mengasihi sesama. Terus kita ayat 31 mengajarkan kita untuk mengasihi manusia seperti diri sendiri. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Contoh, ini ada gambar ini. Gambar Yesus bersahabat dengan seorang yang naik pohon yang ini berambut. Masih ingat cerita ini? Siapa? Zakheus. Kita tahu sendiri Zakheus itu siapa? Pemungut cukai. Pemungut cukai. Kerjanya apa? Memerah, mengambil, ya kan? Tapi Yesus mau bersahabat. Inilah persahabatan yang tidak dipandang dari perbedaan. Oleh karenanya kita perlu bersahabat. Kita perlu bersahabat dengan siapa saja yang ada di dunia ini. Tetapi kita tidak boleh mengikuti kelakuannya. Ya kan? Zakheus seorang yang jahat. Yesus ngikutin nggak? Ya. Tapi dia mau berteman. Ketika kita berteman, kita tidak boleh mengikuti sifat dan kebiasaannya sehari-hari. Ya, itu yang harus diperhatikan dalam bersahabat. Ya, perhatikan persahabatan, menghargai perbedaan. Setiap orang unik dan memiliki latar belakang yang berbeda, termasuk perbedaan agama dan budaya. Di sini, ketika kita bersahabat, kita masuk dalam perbedaan. Ada perbedaan di sini ya, perbedaan agama. Di Indonesia ada berapa macam agama? 6. Apa aja sebutkan? Buddha dan Hindu. Oke, itu semua agamanya berbeda yang ada di Indonesia. Ya. Terus yang berbeda lagi apa? Suku dan ras atau budaya. Ini juga berbeda. Di sekeliling kita ada suku Ambon, suku Jawa, suku Aceh, suku Sunda, orang Bali, suku Bali, Madura, dan masih banyak lagi di sekeliling kita, yang dimana perbedaan-perbedaan itu bukan hanya dari tadi bentuk fisik, tetapi perbedaan secara agama dan kebudayaan. Ya, situ. Nah, cara menjadi sahabat yang baik. Perhatikan ini. Yuk kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Yang pertama, cara menjadi sahabat yang baik, mendengarkan dengan penuh perhatian adalah tanda kita
peduli. Jadi kalau ada sahabat kita yang mau menceritakan segala yang dia alami, kita harus mendengarkan, ya. Karena itu adalah contoh bahwa kita peduli terhadap sahabat kita. Oke, yang kedua, baca Yasin. Menerima teman-teman apa adanya tanpa menghakimi. Artinya apa, Pak? Tidak boleh menghakimi kalau dia bersalah, ya kan? Pokoknya dia melakukan kesalahan terus kita menghakimi dia, kita marah-marahin dia, kita ngomel-ngomelin dia. Nah, itu adalah suatu bentuk yang tidak boleh kita lakukan dalam persahabatan. Ya, itu loh. Yang ketiga, saling membantu, saling siap membantu ketika teman membutuhkan. Untuk menjadi seorang sahabat kita harus siap membantu ketika dibutuhkan. Ada yang pernah membantu teman? Kenzo? Coba, apa contohnya? Berdiri Kenzo. Ceritakan ketika kamu pernah membantu teman kamu. Apa? Kamu pernah punya pengalaman apa? Saat dia tidak mempunyai uang jajan, Baginya. Kalau kamu kurang dong. Nah, oke. Tangan untuk Kenzo. Ya, oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak? Oke. Kalau seperti itu perhatikan di layar kita bagian depan. Ini kita ada beberapa aktivitas ya yang harus kalian jawab sebagai tanda bahwa kalian mengerti dari pelajaran tentang bersahabat dengan semua orang. Ya. Nah, tugas ini dikerjakan secara berkelompok. Nah, anak-anak, Bapak akan membagikan LKPD-nya lembar kerja ini secara berkelompok. Ya, coba kalian diskusikan tentang persahabatan dengan apa yang sudah Bapak bagikan. Ya, untuk kelompok 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Oke, tolong. Ya. Tulis di situ, ya. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan soal Bapak.
membawa cahaya dalam setiap langkah, menuntun hati yang kadang terlupakan. Di antara tawa, tangis kita berbagai, rasa tak terucap. Sahabat, engkau adalah pelipur hangat yang hadir dengan setiap tanpa lelah. Terima kasih. Berikutnya, tugas ada? Yasin, ya silakan Yasin. Pagi hari berjalan di taman, bunga mekar harum semerbak. Sahabat sejati selalu bilangan, barang suka dan duka tak akan pernah. Ya. Muhammad Samuel. Enzo. Ya. Sudah di situ kan? Ya. Makan buah mangga di bawah pohon. Sambil bermain kita bercanda. Sahabatku selalu jadi pahlawan. Teman yang baik tak akan terlupakan. Ya. Perhatikan anak-anak. Kembali kita akan tugas berikutnya adalah di sini ada gambar pohon persahabatan. Ya, tema kita tentang persahabatan. Nah, Pak Guru ingin kalian menuliskan di kertas ini persahabatan atau teman seperti apa sih yang kalian inginkan, yang kalian ingin miliki dalam hidup. Ya, contohnya Pak Guru ingin punya sahabat yang jujur. Kalian tulis di kertas ini, jujur. Saya pengen punya sahabat yang baik hati, tulis di sini baik hati. Setelah kalian tulis, kalian bisa tempelkan di pohon persahabatan. Bisa? Oke. Sambung bagiin ya. Ada yang mau lebih? Nih, tulisnya pakai pinol. Nih, satu-satu. Gantian. Oke. Iya. Ditebelin. Kalau sudah, kalian dapat menempelkannya di depan. Gantian. Ya, anak-anak, apakah sudah selesai? Kalau sudah selesai, mari mulai dari kelompok Daud untuk maju untuk menempelkan pohon persahabatan. Daud persahabatan. Mulai dari Yasin. Ayo berikutnya. Ayo. Ini.
Sudah? Semua? Oke? Yuk kita tepuk tangan dulu yuk. Terima kasih. Ya, ini adalah pohon persahabatan. Pasti bagi kalian persahabatan yang tadi kalian tuliskan itu yang kalian inginkan. Ya, kalau guru membacakan satu persatu, ada persahabatan yang ingin pintar, baik hati, ada yang ingin keren, ada yang baik hati juga. Mereka punya sahabat yang terbaik jujur, ya, dan ingin punya teman saling mengasihi. Keren banget ini, ya. Ini adalah persahabatan. Nah, berikutnya adalah simulan. Yuk kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Mari kita menjadi sahabat yang baik bagi semua orang mengikuti teladan Yesus. Tindakan nyata. Ayo mulai dari sekarang kita saling menghargai dan mengasihi tanpa memandang perbedaan. Ya. Nah ini dia. Dengan model ini dia dapat mengembangkan rasa percaya diri dan saling menghargai dalam lingkungan yang penuh kasih dan penerimaan. Oke, ya. Refleksi hari ini adalah dari apa yang sudah Pak Guru sampaikan ke kalian tentang persahabatan. Nah, adakah yang mau ditanyakan kembali? Tidak ada? Semua paham hari ini dengan pelajaran hari ini? Paham tentang persahabatan. Bahwa tidak ada lagi di dalam diri kita, dalam bersahabat, membeda-bedakan orang. Kita harus saling menghargai dan mengasihi dalam persahabatan yang sejati. Nah, dan refleksi hari ini adalah tentang persahabatan. Ya, kita pasti sudah tahu bahwa persahabatan itu tidak lagi dipandang dari yang namanya perbedaan, baik perbedaan fisik maupun perbedaan agama maupun perbedaan suku. Karenanya persahabatan itu penting karena Tuhan sendiri pun juga mendorong kita untuk melakukan persahabatan. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Oke, kalau seperti itu kita akan jumpa lagi di esok hari dalam pembelajaran yang materi yang berbeda. Kita akan menutup kita nanti menyanyi pujian berdoa. Itu saja pelajaran hari ini. Terima kasih. Nanti apa yang kita dalam lanjutkan pujian. Amin.